Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Sambil menunggu yang lain, mungkin kita sambil mengobrol terlebih dahulu ya. Kali ini adalah pertemuan kita yang keempat. Jadi semoga semakin ke sini teman-teman semakin mendapatkan banyak gambaran tentang bagaimana kalian akan memulai riset kalian. Pun kalau misalnya teman-teman belum akan memulai penelitian, setidaknya kalian ada gambaran untuk bagaimana mencari sumber literatur, kemudian bagaimana mulai membaca-baca karena ya karena ketika kita sudah kuliah kita harus coba untuk membaca banyak sumber dan semua sumber-sumber yang kita cari kebanyakan adalah online begitu. Jadi kalian kalian hidup di zaman di mana untuk bisa mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan itu lumayan lumayan mudah sih kalau menurut saya. Kamu bisa mendapatkan banyak informasi dari apa namanya? Dari online semuanya ada di situ. Tinggal bagaimana kita bisa memilah-milah. Tapi terkadang beberapa buku-buku yang dari bahasa Indonesia banyak juga yang tidak bisa ditemukan secara online. Jadi misalnya apa ya? Pengalaman saya ketika saya coba mau mencari beberapa naskah tentang teks-teks bahasa Indonesia begitu. Ada beberapa yang memang saya belum bisa menemukan dalam bentuk online, dalam bentuk PDF-nya begitu. eh Ya, itu salah satu tantangan sih terkadang untuk yang berbahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya yang dalam sumber-sumber jurnal dan sebagainya itu sudah sangat banyak sekali ditemukan dalam bentuk online. Ini sudah 24 mahasiswa, jadi kita mulai saja ya. Oke, saya akan share screen. Uh-uh. Wah, tidak terasa ternyata sudah pertemuan keempat. Oke. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang penyusunan draft proposal terkait dengan kajian pustaka. Jadi kalau teman-teman masih ingat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, kita sudah bahas beberapa items terutama untuk sebenarnya ada terkait dengan kajian pustaka. Nah, ini yang akan coba kita pelajari, kita lihat dari apa yang sudah saya kerjakan selama ini. eh Mungkin beberapa materi yang akan saya sampaikan juga apa ya, seperti mengulang pada pertemuan yang pertama tentang sumber kajian pustaka, cara mencari literatur. Kalau kalian masih ingat, di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan beberapa cara untuk mencari em, sumber literatur seperti apa. Misalnya, ketika kalian akan menggunakan Google Scholar atau menggunakan Scopus, lalu kamu menggunakan tanda titik dua, masih ingat ya, supaya hasil pencarian kita jauh lebih spesifik. Jadi kamu tidak perlu membaca ratusan bahkan ribuan artikel. Jadi Google akan segera menampilkan artikel-artikel yang sebenarnya sangat-sangat relevan yang benar-benar apa yang sedang kalian cari. Mungkin nanti akan saya singgung lagi supaya kalian agak sedikit ingat. Oh, bukan sedikit ingat, agar kalian mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama. Kemudian pada pertemuan sore hari ini kita akan berfokus ke bagaimana cara menulis kajian pustaka, begitu. Perlu diingat bahwa menulis sebuah kajian pustaka atau teori itu bukan hanya kamu baca teori dan kemudian kamu tempel
ke paper kamu. Atau kamu menemukan sebuah teori bagus, lalu kamu pakai. Tapi ada beberapa caranya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana cara melakukan hal tersebut. Pengertian kajian pustaka. Jadi, kenapa kita harus melakukan kajian pustaka? Di kajian pustaka itu apa ya? Kalau saya boleh bilang, dia itu adalah alat, alat masak. Karena saya mau memasak, uh, katakanlah saya mau membuat kolak pisang, maka saya akan memasak kolak pisang itu menggunakan panci. Kalau saya mau memasak tempe goreng, maka saya akan menggunakan wajan. Jadi, tujuan yang mau dimasak apa, maka alat masaknya akan berbeda. Hal yang sama juga dengan kajian pustaka. Jadi kalau kalian memiliki tujuan research questions dalam penelitianmu itu apa, maka kajian pustakanya itu akan berbeda. Berbeda research questions, pasti akan berbeda teori yang dipakai. Begitu. Jadi teori itu nanti akan kita gunakan untuk menganalisis sebuah penelitian. Lalu eh, kita juga akan mencoba untuk melihat teori yang relevan, penelitian yang terdahulu itu yang relevan apa. Karena kalau kita boleh bilang orang yang sudah mempelajari katakanlah pragmatik bahasa Indonesia itu ada banyak sekali. Dari dulu sampai sekarang itu ada banyak sekali. Tidak hanya orang Indonesia saja yang mempelajari bahasa Indonesia, tetapi juga orang asing. Nah, jadi mungkin apa yang ingin kita kerjakan itu bukan sesuatu yang benar-benar baru. Belum pernah dikerjakan sama sekali oleh orang lain. Sudah pernah, tapi mungkin tapi tetap saja kita harus mencari keterbaruan dari sisi lain. Nah, salah satu keterbaruan yang bisa kalian lakukan adalah dengan melihat kajian pustaka. Teori yang mau dipakai itu apa? Eh, Teori itu apa ya? Mudahnya, teori itu adalah alat apa atau apa ya namanya ya? Ya, alat apa yang akan kamu gunakan untuk menganalisis sebuah penelitian. Itu disebut sebagai teori. Ada teori-teorinya, kemudian kamu pakai untuk melihat sebuah fenomena. Misalnya, zaman sekarang banyak anak yang berbahasa Indonesia dengan dicampur bahasa Inggris. Itu ada fenomena apa ya? Nah, untuk menjelaskan ada fenomena apa, kita kan butuh sebuah alat untuk menjelaskan tersebut. Alat tersebutlah yang disebut dengan teori. Nah, kita akan mencari teori yang paling tepat supaya bisa membantu kita menganalisis. Kita harus mencari teori yang paling sesuai supaya kita bisa kemudian mengatakan bahwa, oke, fenomena yang terjadi saat ini ketika banyak anak muda yang berbicara bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris adalah ini, karena teorinya seperti ini. Nah, jadi kamu tidak berasumsi sendiri, tetapi kamu menggunakan alat yang secara empiris itu berupa teori. Oke, jadi eh, kajian pustaka itu sangat-sangat penting. Semua bagian yang ada di dalam penelitian, yang ada di dalam proposal, itu semuanya penting karena mereka saling berkaitan sehingga semua item tersebut harus muncul. Oke, ke selanjutnya. Tujuan kajian pustaka itu bisa untuk menemukan landasan teori. Jadi teori yang ingin dipakai apa, seperti yang tadi saya sudah kemukakan. Kemudian juga untuk mengidentifikasi research gap, gap penelitiannya itu apa. Dan biasanya itu bisa kalian temukan dengan cara misalnya eh, melihat peneliti-peneliti yang sebelumnya, mereka menggunakan teori apa, kemudian kamu lihat, oh kurangnya di sini. Nah, itu namanya research gap. Jadi research gap itu bisa juga melihat kamu mau menyempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, lalu akan kamu sempurnakan sekarang ini, dan itu bisa menjadi sebuah research gap. Lalu kemudian mendukung rumusan masalah, menentukan arah penelitian juga.
Biasanya untuk penelitian kualitatif, kemudian penelitian berbasis sosial itu interpretasinya akan bermacam-macam. Misalnya saja kalau kita belajar pragmatik, kemudian kita belajar tindak tutur, tindak tutur itu berarti apa yang disampaikan bisa jadi dia memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita melihat konsep tersebut. Nah, jadi kita bisa memaknai dari berbagai jenis konsep. Atau misalnya tadi ya, kenapa kok saat ini banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang ketika berbicara bahasa Indonesia mereka akan mencampur dengan bahasa Inggris. Kita bisa melihat dengan berbagai macam teori. Misalnya ada teori, katakanlah uh, linguistik etnografi atau linguistik antropologi dilihat dari bagaimana perkembangan hubungan manusia dengan masyarakat secara umum. Kemudian kamu juga bisa melihat dari segi apa ya, misalnya bilingualism, social linguistik. Misalnya itu juga sangat memungkinkan bagaimana hubungan antara masyarakat saat ini yang sudah tidak ada boundaries, yang sudah tidak ada apa namanya batasan lagi sehingga menyebabkan arus globalisasi dan percampuran dan pertukaran budaya itu menjadi semakin kencang sehingga mempengaruhi konsep bahasa. Itu juga sangat mungkin bisa dilihat. Atau mungkin bisa juga dilihat dari segi misalnya pemerolehan bahasa kedua. Boleh dibilang beberapa anak-anak muda ya saat ini mereka tumbuh pada lingkungan yang sebagian besar adalah berbahasa dua bahasa, salah satunya adalah bahasa Inggris, sehingga mereka kemudian mencampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa. Jadi kita bisa melihat sebuah fenomena itu dari kacamata yang berbeda, tergantung dari kamu mau mencari apa. Kamu kalau misalnya ingin mencari bagaimana eh apa ya, masyarakat dengan konsep bilingualisme mungkin sosiolinguistik tepat. Tapi kalau kamu ingin mencari bagaimana kemudian konteks budaya yang terjadi dalam masyarakat tersebut atau misalnya masyarakat modern saat itu, saat ini, mungkin etnolinguistik tepat bisa jadi. Atau misalnya bagaimana pemerolehan bahasanya. Oh, berarti mungkin second language acquisition, pemerolehan bahasa kedua, mungkin itu yang tepat. Jadi kita bisa melihat dari berbagai sisi, berbagai arah, tergantung dari sebenarnya apa yang ingin kita cari. Nah, eh, terkadang ada juga yang mengatakan bahwa karena kita bisa melihat kajian tersebut dari berbagai arah, dari berbagai kacamata dan sudut, sehingga bisa jadi benar, bisa jadi tidak begitu. Dan bahkan kita tidak bisa menyalahkan sebuah konsep atau gagasan karena sekali lagi dia bisa dilihat dari banyak angle begitu, dari banyak sudut sehingga tidak berbeda dengan sains. Kalau sains mungkin kebenarannya lebih jauh lebih mutlak ya, tapi di ilmu sosial kita punya banyak sekali keluasan untuk bisa melihat sebuah fenomena, terutama fenomena bahasa itu dari berbagai macam sudut begitu. Oke, kemudian ya memahami posisi penelitiannya dibandingkan penelitian sebelumnya itu juga sangat penting untuk kita lakukan kajian pustaka supaya apa yang kamu lakukan itu tidak terkesan menjiplak atau tidak terkesan mengikuti 100% apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kamu bisa saja misalnya meneliti tentang gangguan berbahasa. Kemudian yang membedakan adalah mungkin kamu menggunakan teori yang paling baru karena seperti yang pernah saya jelaskan, teori yang lebih baru itu harusnya dia lebih komprehensif, dia lebih bisa menjangkau banyak apa ya fenomena terbaru dalam bahasa. Karena fenomena bahasa itu kan dia akan selalu berkembang. Di uh, tahun misalnya 2000-an bahasa Indonesia ada beberapa kosakata yang muncul. Kemudian semakin ke sini selalu muncul kosakata baru. Dan itu karena bahasa itu dia
evolving, bahasa itu dia bersifat selalu keterbarukan begitu, sehingga mm, ketika kita melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan kajian pustaka apa, itu juga bisa memperlihatkan kepada orang lain bahwa oke, baik, saya akan melakukan penelitian ini dengan menggunakan teori ini. Saya ingin karena yang mau saya cari itu adalah apa, begitu. Jadi menunjukkan posisi si peneliti, menunjukkan eh, apa ya? Posisi dari penelitian ini maunya membicarakan masalah apa. Kemudian, sumber kajian pustaka itu ada banyak, teman-teman. Kalau masih ingat, bisa mencari dari jurnal ilmiah, kemudian buku juga sangat mungkin, proceeding, tesis, disertasi, skripsi juga bisa, kemudian database akademik itu juga sangat bisa untuk dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka. Lalu, uh, kalian mungkin pasti juga masih ingat ya cara mencari literatur itu untuk kita gunakan kunci. Jangan mencari literatur dari misalnya kamu langsung search di Google. Tapi cobalah untuk menjadi lebih spesifik. Misalnya kamu apa ya sudah tahu bahwa oke, saya suka di sosiolinguistik dan saya tertarik untuk mempelajari bahasa dan budaya. Atau saya tertarik untuk mempelajari tentang apa ya bahasa dan fenomena sosialnya. Nah, kamu cari jurnal apa yang paling bagus untuk kajian sosiolinguistik tersebut. Kalau kamu sudah menemukan jurnal tersebut, lalu coba kamu cari kosakatanya, kemudian kamu akan menemukan beberapa artikel-artikel. Dan jangan lupa ketika kamu membaca jurnal, itu baca bagian paling bawah di bagian conclusion. Jadi di bagian conclusion itu biasanya di bagian paling akhir dia akan memberikan informasi apa penelitian ini kekurangannya di mana. Dan sebaiknya peneliti selanjutnya meneliti apa. Nah, itu bisa menjadi masukan untuk kalian. Gambaran, oh kalau masih bingung mau meneliti apa, coba baca sebanyak-banyak mungkin dari peneliti-peneliti yang sebelumnya. Mereka akan memberikan suggestion, saran, kita sebaiknya melakukan penelitian apa. Kalau sudah, kamu dari menemukan satu artikel, lalu setelah itu kamu baca referensinya, si artikel itu dia memilih apa ya? Dia pasti akan menampilkan beberapa referensi. Nah, ketika kamu membaca referensi tersebut dari artikel tersebut, nanti kamu coba cari artikel tersebut. Nah, dari situ eh apa ya? Saya boleh bilang bahwa kemampuan kamu, bukan kemampuan, em, maka kamu akan mendapatkan banyak sekali teks-teks terkait bahasa tersebut. Oke, so, coba saya carikan satu buah contoh dari apa yang saya kerjakan saat ini. Mm, 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 mm. Oke, ini mungkin ya. Oh, 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 oh. Oke. Nah, di awal saya itu merasa kesusahan mencari artikel bahasa Indonesia, artikel yang ditulis oleh orang Indonesia terkait penerjemahan pada jurnal. Awalnya saya kesusahan, tapi kemudian mungkin kan pada saat itu saya yakin pencarian saya belum bagus begitu di Google atau di Scopus. Nah, kemudian saya menemukan satu artikel, kok ini bagus ya artikelnya. Nah, dari artikel ini ketika saya baca, oh ada banyak nih beberapa hal-hal yang bagus dan dia memiliki banyak referensi. Nah, ketika sudah selesai, ini dilihat di bagian conclusion sini, saya baca apa ya yang bagus untuk penelitian selanjutnya. Oh, oke. Ini, ini dia memberikan saran bahwa hmm,
To improve possibility article to be accepted. Misalnya bagaimana meningkatkan, bagaimana cara untuk meningkatkan supaya jurnalnya lebih sering diterima. Maka penulisannya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi salah satu saran supaya eh, orang lain atau mungkin saya yang sedang kebingungan mendapatkan ide untuk menulis. Nah, setelah dari membaca jurnal ini, saya coba lihat referensinya. Oh, ini ada beberapa jurnal yang dia baca. Contohnya misalnya ini, dan kemudian yang sesuai untuk saya yang mana, lalu saya cari. Terus begitu. Dari satu jurnal yang saya temukan, saya lihat referensinya, kemudian saya coba cari, akhirnya kan saya jadi menemukan apa referensi yang lain ya, dan itu referensinya sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Kemudian setelah itu dari saya menemukan jurnal yang lain, saya lihat lagi referensinya, akhirnya kan saya menemukan jurnal yang lain lagi, terus semacam itu. Lama-kelamaan satu folder saya itu ternyata sudah menjadi penuh karena dari membaca artikel satu orang dan melihat referensi tersebut. Dan itu nanti juga biasanya kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Scholar, itu apa ya, si mesin pencariannya karena sudah dilatih, maka dia akan juga cepat menemukan jurnal yang setara atau yang sama atau yang sesuai, misalnya gitu. Itu sangat memungkinkan sekali. Terkadang ada jauh lebih banyak jurnal artikel yang menarik ketimbang waktu dan tenaga yang kita punya untuk bisa dibaca. Kadang tuh seperti itu, saking banyaknya informasi yang ada, tapi kita tidak punya waktu sebanyak itu untuk bisa membaca semuanya. Kadang itu juga terjadi. Ya, jadi ini bisa menjadi salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan ketika akan mencari em, apa mencari literatur. Oke, ya. Lalu jangan lupa menyimpan referensi yang sudah kamu cari, seperti yang saya sampaikan dulu. Kalau saya pasti akan saya simpan di, kalau saya menggunakan EndNote, jadi saya simpan di EndNote. Lalu kemudian eh, kalau sudah ada di EndNote, jadi EndNote, bisa tidak nih? Oke, ini. Nah, ini. Jadi saya simpan di EndNote seperti ini semuanya. Jadi nanti ketika teman-teman mencari artikel itu akan lebih mudah untuk di inventarisir. Coba kita kita praktek ya. Scholar. Misalnya ini. Kita mau akan mencari sebuah artikel di Google Scholar, literatur strategi penerjemahan frasa, misalnya ini nih. Nah, ini sesuai untuk artikel saya, katakanlah demikian. Uh, Setelah saya dari Google Scholar, saya baca, kemudian saya download, saya merasa artikel ini bagus. Lalu saya klik yang ini, cite. Oke, kan dia ada begini ya. Lalu di bagian EndNote itu kita klik, kita download, kita unduh. Nah, nanti di bagian ini, yang di bagian unduhannya itu lalu kita klik. Klik, ini namanya adalah Abdul Muiz. Tadi saya belum mengetik Abdul Muiz sama sekali, tapi lihat, si Abdul Muiz ini dia sudah secara otomatis muncul di EndNote saya. Oke, nah tetapi teman-teman harus hati-hati ya, jangan ketika kamu tadi sekali lagi caranya uh, kamu kamu merasa artikel ini yang paling oke, kamu kemudian cite, kemudian kamu klik EndNote kalau menggunakan EndNote atau yang lainnya. Kalau misalnya kamu sudah klik, kemudian sudah masuk di EndNote-mu, jangan kemudian kamu sudah merasa oh sudah selesai, belum. Tapi kamu harus melakukan pekerjaan yang lain, yaitu coba cek terlebih dahulu apakah semuanya sudah sesuai atau belum. Misalnya hurufnya sudah besar kecilnya sudah oke belum? Oh,
Oke, sudah betul. Kemudian nama ininya, oh jurnalnya kok ada ISSN, oh berarti dia tidak di sini. Nah, hal-hal yang seperti ini memang harus tetap dicek secara otomatis. Kenapa ini tidak mau? Kenapa tidak bisa? Oh, 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 oh. Kenapa ya? Copy deh. Nah, ISSN, oh sudah ada. Kemudian page-nya. Nah, biasanya harus ada DOI. DOI itu kalau pegawai itu seperti NIP, nomor induk pegawai. Nah, nomor induk jurnal itu juga ada. Jadi dia punya nomor identifikasi yang membuat bahwa jurnal tersebut berbeda dari jurnal yang lain atau alamat si jurnal itu. Coba kita cari. Cara paling mudahnya adalah kalau kamu scroll satu persatu mungkin lama ya. Kadang mata kita juga karena sudah lelah tidak ketemu. Biasanya saya lakukan search Control F begitu. Lalu saya tulis DOI kok tidak ada. Loh, 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 loh. Berarti dia tidak ada DOI-nya. Harusnya artikel yang baik itu adalah ada DOI-nya. Coba kita lihat, kamu harus coba mencari sampai ketemu si DOI tersebut. Nih, dia juga di sini tidak ada. Kita coba lihat lagi, apakah kita bisa menemukan DOI. Artikel ini tidak memiliki DOI. Jika artikelnya tidak memiliki DOI, maka kamu bisa dengan menggunakan URL ini, URL webnya ini, lalu kamu kembali ke EndNote, karena tidak ada DOI-nya, kamu apa namanya, tinggal saja lalu cari URL. Nah, di sini. Oke. Kemudian attach file supaya apa filenya itu tidak tercecer di mana-mana. Nah, kamu bisa misalnya ini ya, kita open, terus lalu kita attach di sini. Oke, lalu kemudian kita save. Nah, lalu nanti pada saat teman-teman menulis, ini yang akan kita lakukan pada saat kita menulis berarti menurut tadi siapa namanya adalah Abdul Muiz. Nah, oh, mana nih? Menurut Abdul Muiz, nanti tinggal begini saja. Menurut insert citation, kemudian Muiz. Kamu eh, ini ketik di sini namanya, lalu kamu klik yang ini, lalu kamu insert ini, lalu kamu klik ini. Nah, menurut Munawar. Jadi nama belakang kan ya. Yang akan dituliskan itu adalah nama belakang. Kemudian, nah di sini di bagian sini sudah secara otomatis kamu sudah referen referensi references. Nah, di sini sudah ada. Jadi kamu tidak perlu nulis satu persatu, lalu kamu tidak perlu mengurutkan secara abjad. Tidak perlu sama sekali, karena kalau kita menggunakan Mendeley, mesin yang akan melakukan itu. Jadi jauh lebih efisien pekerjaan yang kita lakukan. Gitu. Itu bisa kalian lakukan. Nanti biar lebih jelasnya, teman-teman boleh coba cari tutorialnya di YouTube, lalu ini, apa namanya? Install, coba diinstal, diunduh, kemudian coba kamu pasang si Mendeley, Mendeley bisa atau EndNote gitu ya. Kamu gunakan EndNote, lalu kemudian kamu coba untuk melakukan seperti ini. Ini lumayan membantu sekali ketika kamu menulis, kamu tidak perlu capek-capek lagi. Oke, lalu kemudian kita perbesar. Eh, Ya, so selanjutnya adalah teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya.
Oke. Teknik seleksi literatur. Ketika kamu mencari bahan bacaan yang akan kamu pakai sebagai teori, sebagai literatur, kamu bisa mencari topik-topik yang relevan, yang sesuai untuk topik kamu. Terus coba cari tahun publikasinya yang terbaru. Kalau memang tidak ada, ya tidak masalah kamu menggunakan misalnya, teori pada tahun 98 misal, karena memang tidak ada yang terbaru. Kemudian gunakan jurnal yang kredibel. Jurnal yang kredibel masih ingat ya, kalau kamu misalnya, coba cari dari Scopus, kemudian kamu coba cari misalnya yang berbahasa Indonesia, Sinta. Masih ingat Sinta? Kamu coba cari Sintanya itu dari Sinta 1 itu paling oke. Kalau misalnya di Sinta 1 kamu tidak menemukan, coba di Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Sudah tidak menemukan lagi, ya sudah Sinta 6, gitu. Jadi coba cari di, jurnal yang kredibel. Kenapa harus menggunakan jurnal yang kredibel? Karena kalau jurnal yang kredibel, orang yang menerbitkan artikel mereka di jurnal tersebut itu melalui proses review. Jadi ada yang membaca terlebih dahulu, ada yang mengoreksi terlebih dahulu, kemudian harus ada proses revisi, diperbaiki, baru kemudian diterbitkan. Tapi kalau jurnalnya itu kurang kredibel, kurang terpercaya, biasanya orang, mengirimkan naskahnya tidak dicek oleh si, mmm staf dari jurnal tersebut langsung diterbitkan. Nah, itu kurang baik. Karena barangkali ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan, itu tidak diperbaiki terlebih dahulu. Lalu kalian juga perlu, melihat kesesuaian metode penelitian. Metode penelitian akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi, begitu cara kita mencari, literatur review. Nah, selanjutnya sekarang nih, bagaimana cara kita menulis literatur review? Saya sudah baca banyak, saya sudah menemukan banyak artikel. Sekarang adalah tugas saya untuk bagaimana mengsintesakan literatur review. Kalian bisa melakukan sintesis itu dengan membandingkan penelitian. Jadi misalnya kamu bisa membaca teorinya si A, si B, kemudian setelah itu kamu bandingkan teori mereka seperti apa. Kamu cari persamaannya, kamu cari perbedaannya, betul sekali. Lalu kamu identifikasi kekurangan penelitian tersebut apa. Lalu kemudian kamu tunjukkan kontribusi dan kebaruan penelitian yang akan dilakukan. Jadi misalnya, mungkin sebelum itu, ini, jangan merangkum teori. Jadi yang namanya literatur review itu dia bukan merangkum teori. Misalnya menurut Abdullah, tindak tutur adalah bla 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 bla. Menurut Wiryawan, tindak tutur adalah bla 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 bla. Tidak hanya merangkum teori, tapi kalau bisa yang kamu lakukan ketika membuat definisi sebuah, konsep, itu kamu membandingkan dengan penelitian lain, kemudian kamu melakukan persamaan, begitu. Misalnya, menurut Munawar, tindak tutur adalah konsep, kenapa hanya bisa? Adalah konsep yang bla 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 bla. Nah, lalu kamu tulis definisi ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh misalnya, Nur Salim. Nah, katakanlah jangan lupa kalau kamu pernah membaca sesuatu dan kamu sudah membuat coret-coretnya, kamu cari di sini. Katakanlah oleh Becker begitu ya. Barusan saya membaca Becker. Nah, lalu kamu cari di sini. Dia akan langsung muncul di referensimu. Jadi pada saat kamu mengetik, si referensinya juga sudah jadi. Dengan apa yang disampaikan oleh Becker bahwa tindak tutur adalah konsep yang bla 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 bla. Definisi ini terlihat
Loh, kenapa? Definisi ini terlihat sempurna karena, nah kamu berikan alasanmu kenapa definisi ini terlihat baik, Kak, bla 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 bla. Namun ada sedikit kekurangan, di mana mereka berdua tidak menjelaskan konsep bla 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 dalam tindak tutur. Seperti yang disampaikan oleh, nah, jadi ketika kita membuat apa, NIPIM, misalnya si PIM, dia menyatakan semacam ini. Jadi ketika kita membuat apa, literatur review, jadi tidak hanya definisi saja, tapi buatlah definisi tersebut seperti ngobrol. Si ini mendefinisikan tindak tutur bla 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 bla. Ada juga yang setuju dengan tindak tutur itu, maka kamu tambahkan. Ada juga yang tidak setuju, kok ada yang kontra. Nah, kamu tambahkan ide tersebut. Jadi secara otomatis satu paragraf kamu nanti akan seperti ngobrol. Jadi seperti berdiskusi, eee, kurang dan sebagainya, begitu. Mmm, Misalnya lagi saya tambahkan lagi, apa ya, Katan dan Taibbi juga meyakini, juga menyatakan bahwa tindak tutur adalah harus bla bla bla, misalnya harus mencakup bla 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 bla. Nah, itu jadi kamu, mencoba untuk merangkum sebuah teori dari berbagai, peneliti yang sudah kamu baca artikelnya menjadi satu paragraf, begitu. Caranya demikian. Tidak yang menurut ini, menurut, tindak tutur menurut Munawar adalah ini, sedangkan menurut ini adalah ini. Sudah selesai. No, bukan. Tapi kamu coba melihat, kamu coba untuk, membandingkan dengan peneliti lain seperti apa, kamu coba lihat persamaannya seperti apa, kamu coba identifikasi kekurangannya apa dari teori yang kamu baca, dari definisi yang kamu temukan. Lalu kemudian kamu sintesakan, berarti kalau ada peneliti-peneliti yang kurang seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu bisa kamu, buat literatur review semacam itu. Jadi bukan hanya merangkum teori-teori yang kamu baca. Kemudian contoh yang lain, misalnya ini. Jadi kalau teman-teman masih ingat ya, kan saya akan melakukan penerjemahan kosakata budaya dalam artikel jurnal ilmiah. Terus kemudian yang saya mau cari itu adalah strategi yang digunakan apa saja untuk menerjemahkan kosakata budaya dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, oke, ini ada poinnya di sini, strategi. Strateginya apa? Strategi menerjemahkan, kemudian ada lagi kosakata budaya. Jadi kamu punya 3 kata kunci di sini. Nah, karena saya mau mencari strategi, strategi menerjemahkan itu ada apa aja sih? Saya tidak menggunakan intuisi saya, tapi saya menggunakan teori, saya berpijak dari teori. Saya harus mencari beberapa teori-teori tentang strategi menerjemahkan, gitu kan. Nah, tetapi teori saya tidak langsung bedunduk, tiba-tiba membahas tentang strategi penerjemahan. Tapi saya akan memulai dari pertama, definisi kosakata budaya. Terus sampai terakhir. Kenapa saya memulai dari definisi kosakata budaya? Karena, justifikasinya adalah karena ketika kita akan menerjemahkan, kita harus tahu dulu mana yang dianggap kosakata budaya, mana yang bukan. Dengan kita tahu, "Oh ini loh,
jenis-jenis kosakata yang dianggap sebagai kosakata budaya. Dengan kita tahu kosakatanya apa saja, maka pada saat kita akan menerjemahkan, maka kita tahu, oh oke, ini kosakata budaya nih. Berarti cara menerjemahkannya nanti harus spesial, harus dengan cara tertentu, cara khusus. Tidak seperti ketika menerjemahkan kosakata lain. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu. Maka saya akan memulai teorinya dengan definisi kosakata budaya. Ketika menerjemah membuat definisi mungkin seperti ini. Jangan lupa. Jadi Munawar mendefinisikan kosakata budaya sebagai bla 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 bla. Definisi ini didukung juga oleh Baker yang mengatakan bla 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 bla. Tetapi definisi ini dianggap kurang oleh PIM karena kenapa bla 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 begitu. Jadi nanti kamu membuat satu definisi yang utuh. Nah, setelah kamu menyebutkan semua tentang definisi itu, maka kamu mungkin bisa merangkum. Jadi menurut kamu sebagai peneliti, definisi kosakata budaya itu yang seperti apa? Setelah dari membaca semuanya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Lutfi. eh Iya, itu ada apa ya namanya? Hubungan antara kajian pustaka dengan metode itu biasanya adalah eh karena kamu mau mencarinya apa, dengan teorinya apa, maka nanti akan berkaitan dengan bagaimana kamu akan mengambil data. Misal, kalau teman-teman yang pendidikan bahasa, misalnya dia akan meneliti tentang eh, apa ya? Pemerolehan bahasa Inggris melalui listening, pemerolehan bahasa Inggris begitu, pada anak SMA. Nah, nanti kan dia ada banyak ya, pemerolehan bahasa itu skillnya ada banyak. Misalnya yang dia pakai adalah teorinya tentang teori belajar secara mandiri. Berarti nanti kalau dia belajar mandiri, mungkin ketika mengambil data tidak mungkin melakukan observasi karena si mahasiswa saya sebagai peneliti itu tidak mungkin kan mengobservasi mahasiswa belajar mandiri di rumah. Nah, jadi itu yang mempengaruhi. Oh, karena saya mau meneliti bagaimana mahasiswa itu memperoleh bahasa, mempelajari bahasa Inggris atau memperoleh skill bahasa Inggris, dan yang ingin saya teliti itu adalah teorinya ternyata ada dengan belajar mandiri. Mungkin cara pemerolehan bahasa saya adalah dengan interview gitu. Jadi saya buat beberapa jenis pertanyaan lalu saya interview ke si mahasiswanya, kamu bagaimana cara belajarmu, karena observasi tidak mungkin, ada keterbatasan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Saya tidak mungkin ngintilin apa si studentnya itu, si siswanya itu untuk melihat bagaimana dia belajar. Mungkin bisa dengan interview atau kemudian lagi mungkin bisa juga dengan apa ya? Studi dokumen. Jadi si anaknya diminta untuk sharing apa saja yang kamu baca dan kamu lihat atau aplikasi apa saja yang kamu punya. Nah, itu nanti di-share sama si siswanya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi karena tadi dia mau menelitinya adalah skill belajar bahasa Inggris, dan yang mau diteliti itu dari versi, dari perspektif atau dari teori belajar secara mandiri, otodidak, self learning, maka caranya itu bukan dengan observasi begitu. Tetapi kalau misalnya belajarnya itu kemudian kamu melihat ada interaksi dengan misalnya belajar itu akan lebih efektif ketika terdapat interaksi dengan sesama teman. Oh, mau tidak mau berarti cara kamu memperoleh data adalah dengan observasi karena kamu mau menggunakan teori eh, apa ya peer communication, komunikasi antar teman sejawat. Berarti kan kamu harus observasi, kamu lihat bagaimana saat dia berkomunikasi dengan teman-temannya, bagaimana saat dia misalnya di dalam kelompok grup belajar mereka berkomunikasinya seperti apa. Nah, itu akan sangat-sangat menentukan. Jadi
Research questionnya apa, teorinya yang mau dipakai apa, berarti kita harus cari nih metode untuk mengambil datanya yang paling tepat itu apa. Lalu nanti juga akan berpengaruh dengan analisisnya nanti seperti apa ya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Em, Misalnya, oke, tadi berarti saya akan menganalisis tentang ini ya, self learning, belajar sendiri begitu. Berarti saya akan interview. Nah, setelah diinterview, lalu si anak ini akan mengatakan, akan memberikan jawaban saya belajar bahasa Inggris itu dengan menggunakan ini. Nah, cara menganalisisnya bagaimana ya? Nah, mungkin kamu bisa menggunakan tematik analisis. Tematik analisis itu berarti apa yang muncul, apa yang disampaikan oleh si partisipan, itu akan muncul apa saja, lalu kamu buat tema-temanya. Saya menggunakan YouTube. Nah, terus student yang lain saya eh, apa langganan Netflix. Kemudian student yang lain mengatakan saya suka menonton reels di apa ya Instagram. Berarti kan itu berarti belajar sendirinya dari audio visual begitu kan. Nah, dari tiga contoh jawaban yang berbeda, kamu buat satu tema yang besar. Nah, itu bisa juga semacam itu. Jadi akan mempengaruhinya begitu sih Lutfi. Lalu pertanyaan Olivia, bagaimana dampak terhadap penelitian jika kajian pustaka menggunakan sumber yang tidak relevan atau sudah lama? Kalau kamu tidak kamu menggunakan sumber yang tidak relevan, jadi nanti penelitianmu itu apa yang mau kamu cari, research questionsmu apa, lalu yang kamu cari itu tidak nyambung. Alat yang kamu cari itu tidak nyambung. Biasanya eh akan terlihat sekali ketika kamu sudah mau apa ya sudah akan mengambil data itu pasti biasanya akan ketahuan sih atau barangkali hmm, pada saat ini menganalisis. Nah, kalau tidak nyambung, satu kamu akan kesulitan ketika mengambil data. Seperti tadi ya, ini nyambung dengan pertanyaan eh, apa Lutfi. Jadi kamu mau meneliti bagaimana siswa belajar bahasa Inggris. Lalu yang kamu gunakan itu teorinya tidak sesuai. Misalnya kamu menggunakan teori pemerolehan bahasa pertama begitu. Pada pemerolehan bahasa pertama itu kan ada bubbling. Bubbling itu anak kecil baba baba mama mama. Nah, itu namanya bubbling. Kok kamu menggunakan teori itu? Lalu kamu terjun ke sekolah, ya tidak akan kamu temukan anak sekolah yang masih babbling atau misalnya masih menggunakan satu dua kata terbata-bata. Kamu tidak akan menemukan itu. Jadi itu yang akan terjadi. Nah, kalau seperti itu gimana? Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah membuat teori, ketika saya di lapangan kok aneh ya begitu. Atau kamu menemukan sesuatu yang baru. Nah, maka kamu boleh apa ya? Bukan merubah, tapi kamu boleh memodifikasi teorimu. Kamu boleh memodifikasi teori yang sudah kamu buat. Kalau memang dia sangat-sangat salah, kamu harus menggantinya, Olive. Kamu cari teori yang tepat dan sesuai dengan fenomena tersebut, gitu. Em, Misalnya lagi, contohnya, kamu mau meneliti apa ya? Sosiolinguistik. Kamu suka sosiolinguistik. Lalu kamu ingin meneliti bagaimana sih eh, bahasa yang digunakan berdasarkan gender. Kan kalau teorinya dalam gender itu mengatakan bahwa men dominates women. Pria itu mendominasi perempuan ketika dalam berkomunikasi. Nah, lalu kemudian kamu ke lapangan, terus kamu melihat loh, teorinya pria mendominasi perempuan kalau dalam sosial linguistik demikian. Tapi kok ini yang saya temukan perempuan nih yang mendominasi pria begitu. Nah, jangan kemudian kamu mengatakan bahwa ini teorinya salah, tapi dilihat terlebih dahulu apakah hanya dengan kamu melihat sekelompok orang lalu kamu bisa mengeneralisir bahwa oh tidak, di masyarakat ini
perempuanlah yang mendominasi, tapi kamu mungkin perlu melihat kajian-kajian yang lain. Ada tidak sih teori yang mengatakan bahwa di beberapa kesempatan tidak mendominasi, tapi perempuan yang mendominasi. Nah, mungkin ada teori lain. Kamu harus cari itu, kamu harus melakukan modifikasi. Jangan dipaksakan, ah, males ah sudah bikin. No, karena itu nanti ketika kamu sudah tahu bahwa teori yang kamu pakai itu kurang sesuai dari katakanlah dari awal, lalu kamu paksakan, maka hasil analisismu itu nanti tidak sesuai. Jadi eh, misalnya yang tadi ya, teorinya adalah pemerolehan bahasa pertama dari mulai bubbling, dari mulai berceloteh. Ya kamu tidak akan menemukan, tapi kamu memaksakan itu ya nanti analisisnya tidak sesuai, tidak nyambung. Jadi kalau ada kejadian semacam itu, mau tidak mau kamu harus segera mencari teori yang baru. Dan itu dibolehkan sekali dalam penelitian sosial. Kamu harus cari. Maka dalam penelitian sosial itu teori itu dia akan selalu berkembang karena kita mengikuti data driven. Datanya berbicara apa, teorinya kok belum ada, atau teorinya kok tidak sesuai, maka kamu harus cari teori yang lain. Kamu buat lagi begitu. Capek sih. Kamu harus buat lagi. Oh, yang lama berarti tidak bisa dipakai. Ya memang harus dihapus kalau demikian. Jadi jangan dipaksakan. Boleh tidak menggunakan referensi yang sudah lama? Apakah sudah ya ini sama ya dengan pertanyaan Olive. Sekali lagi referensi itu sebaiknya memang kamu coba mencari referensi yang terbaru. Coba coba cari referensi yang terbaru terlebih dahulu. Kenapa harus yang terbaru? Itu karena em, pada saat kamu membaca referensi terbaru, berarti si peneliti tersebut sudah melakukan apa ya, keterbaruan keilmuan. Misalnya, dalam apalagi dalam ilmu bahasa ya, karena kondisi bahasa itu kan dia selalu berubah-ubah, evolving. Nah, kemudian apa namanya pasti teori bahasanya pun akan berubah. Kalau kamu masih menggunakan teori yang lama, bisa jadi mungkin saja padahal sudah ada yang diperbaharui atau ada peneliti terbaru yang sudah melakukan keterbaruan, tapi kamu tidak merubahnya, maka kamu akan seperti meneliti dengan apa ya, sesuatu yang kuno begitu. Padahal sudah tidak lagi. Atau misal mudahnya begini, kamu sekarang hidup di tahun 2026, lalu kamu mau membuat baju, tapi majalah yang kamu baca itu Aneka Yes. Tahu tidak Aneka Yes itu adalah majalah tahun 90-an begitu. Yang majalah yang kamu lihat-lihat untuk referensi menjahit bajunya adalah Aneka Yes tahun 90-an begitu. Ya nanti jadinya baju yang kamu buat itu adalah baju model lawas begitu. Padahal yang sekarang sudah ada tren yang terbaru dan lebih lebih sesuai misalnya begitu. Nah, itu mungkin yang akan terjadi em, kalau seandainya kalian tidak menggunakan teori yang terbarukan. Tetapi kadang ada juga keilmuan yang memang teorinya itu hanya ada itu saja, memang tidak terbarukan sama sekali. Makanya kita harus banyak membaca. Kalau memang tidak ada keterbaruan teori lagi, em, memang tentang misalnya jenis-jenis penerjemahan itu dari tahun 98 belum ada peneliti yang melakukan keterbaruan, ya boleh, tidak apa-apa. Karena berarti teori itu dari dulu sampai sekarang memang teorinya hanya itu, dan itu yang dipakai begitu. Tetapi teman-teman, jangan kemudian karena kamu mager, kamu malas untuk mencari referensi, ah kayaknya memang ini aja deh, nggak ada lagi yang baru, tidak pernah diperbaiki, ini teori babon udah gitu. Padahal kamu baru search di Google Scholar, baru satu apa namanya ya, satu tampilan udah selesai. Kamu belum mencari di tempat lain. Jadi harus dicari terlebih dahulu gitu. Jadi berapa sih harus lamanya itu? Mungkin
Tergantung ya, kadang ada yang meminta 10 tahun terakhir, ada yang meminta 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa teman-teman cek kembali di apa kebijakan di jurusan. Itu seperti apa? Kebijakan jurusan meminta misalnya referensi paling tua 10 tahun terakhir. Tetapi bukan berarti sekali lagi, kalau memang teori tidak ada buku yang em, tidak ada teori yang sudah menyempurnakan teori tahun 98, ya tetap kita akan menggunakan teori 98 tersebut. Begitu. Oke, lalu Hasna. Iya, tidak hanya berupa rangkuman teori ini Hasna yang harus kamu lakukan. Jadi, misalnya kamu akan membuat definisi ya, ini sering sekali terjadi kesalahan. Jadi, definisi itu kamu jangan hanya merangkum menurut Munawar, menurut Munawar, misalnya, oke, menurut Munawar, tindak tutur adalah bla 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 bla. Sedangkan menurut Baker, jadi kamu hanya cukup sampai sini. Nah, ini kurang baik karena kamu tidak melakukan pendalaman atau kamu tidak melakukan apa ya, berpikir kritis tentang bagaimana cara membuat definisi. Jadi, kalau misalnya kamu ingin mencari definisi, kamu mau mendefinisikan konsep tindak tutur, maka yang kamu lakukan adalah kamu coba cari dari beberapa ilmuwan. Mereka mendefinisikan tindak tutur itu apa. Lalu kalau yang sama apa? Oh, yang sama si Becker dengan Munawar, mereka memiliki konsep yang sama. Nah, kamu tulis menjadi satu. Misalnya menurut Munawar, bla 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 bla, definisi ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Becker. Nah, kalimat ini itu menunjukkan bahwa oke, definisi ini apa disampaikan oleh Munawar lalu kemudian digunakan oleh Becker atau mungkin cara yang bagus begini ya. Saya gunakan dari yang lama dulu, dari apa namanya, teori yang lama terlebih dahulu begini. Nah, kemudian definisi ini juga masih digunakan oleh peneliti terbaru, yaitu Munawar. Nah, yang menyatakan bahwa jadi kamu bla 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 bla. Jadi kamu melihat bahwa oke, ada Mona Baker yang sudah mendefinisikan konsep tindak tutur pada tahun 93, tapi konsep ini juga masih dipakai oleh penelitian di tahun 2025. Nah, lalu kamu mengkritisi atau misalnya lagi apa ya, peneliti lain juga menggunakan konsep yang sama untuk mendefinisikan tindak tutur siapa saja, bla 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 bla, misalnya siapa saja begitu ya. Nah, lalu kamu baru mengkritisi di sini. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa konsep tindak tutur yang diutarakan oleh Baker, kalau misalnya ada teori dari tahun 93 sampai 2025 dan sebelum-sebelum 2025, tahun 2020-an lah ya, dia masih dipakai. Itu kan dia pasti menunjukkan sesuatu kan, menunjukkan bahwa teori yang diutarakan oleh Baker adalah masih relevan begitu. Masih relevan digunakan untuk kondisi atau untuk fenomena kebahasaan saat ini. Nah, kamu bisa mengkritisi semacam ini.
Jadi ada teori yang sama, paling tua dulu kamu boleh mulai begitu. Dari yang paling tua, kemudian masih dipakai tidak sih? Atau dia masih menjadi rujukan tidak sih? Oh iya, dia masih menjadi rujukan. Misalnya dari tahun 2000-an sampai 2025. Nah, karena eh apa ya, kamu melihat bahwa teori tersebut masih sering dipakai, nah itu menunjukkan bahwa teori tersebut masih relevan. Nah, karena masih relevan, berarti eh, dengan demikian penelitian ini penelitian ini akan menggunakan teori Baker mener untuk mende mendefinisikan konsep tindak tutur. Nah, misalnya seperti ini. Kamu boleh menggunakan seperti itu. Masih dipakai. Nah, atau kamu bisa juga dengan misalnya ada orang yang ada bukan orang apa namanya ya. Em, Peneliti yang against, yang tidak yang melawan definisi tersebut. Kamu baca artikel, ada yang tidak setuju dengan definisi tersebut. Kamu sampaikan di artikelmu, misalnya dengan mengatakan bahwa definisi ini terlihat relevan, ya kan? Karena dipakai dari tahun ke tahun. Definisi ini terlihat relevan karena relevan karena masih digunakan oleh para peneliti hingga tahun 2020-an. Namun, tapi ada juga loh yang tidak percaya. Nah, itu kamu sampaikan. Jadi kamu sebagai peneliti, kamu pun juga bisa membuat diskusi. Ada orang yang setuju dengan teori Mona Baker tentang apa itu konsep tindak tutur, lalu dipakai oleh siapa saja definisi konsep tersebut. Tapi ada juga yang tidak percaya. Nah, itu kamu boleh sampaikan di literatur begitu. Kamu boleh sampaikan. Nah, kemudian terakhir nanti kamu boleh uh, apa ya, menyampaikan lagi posisi kamu di mana. Ada dua kubu kan berarti. Lalu posisi kamu di mana? Kamu mau menggunakan siapa? Kalau yang saya pakai misalnya, kan saya tadi sudah mendefinisikan nih kosakata budaya. Lalu jenis-jenis kosakata budaya itu apa saja sih? Kosakata yang semacam apa saja sih yang dianggap sebagai kosakata budaya? Nah, para peneliti sudah melakukannya. Misalnya ada si Pim, dia itu misalnya menyebutkan ada 3 kategori kosakata budaya yang dianggap sebagai kosakata budaya itu ketika dia meliputi A, B, dan C. Nah, lalu jelaskan kelebihan dan kekurangannya apa. Kemudian selain PIM, Baker juga membuat klasifikasi kosakata budaya. Dia mengkategorikan kosakata budaya menjadi B, D, dan E. Nah, posisi saya, loh bentar, ini ada A, B, dan C kan? Kosakata budaya itu ada, misalnya, biar mudahnya makanan, oke. Kemudian terkait apa pakaian. Oke, kemudian ada lagi terkait dengan infrastruktur. Nah, lalu yang dianggap sebagai kosakata budaya itu berkaitan dengan pakaian, lalu kemudian warna, waktu, begitu, kemudian olahraga. Nah, padahal kan ya, semuanya itu nyambung ya. Maksudnya ya makanan tradisional itu kosakata budaya, pakaian iya, infrastruktur seperti rumah, jalan, kemudian alat transportasi itu juga kan kosakata budaya. Loh, waktu juga demikian, olahraga juga demikian. Kenapa tidak kita gabungkan mereka? Nah, itu juga bisa sebagai stand kamu, sebagai posisi kamu. Maka di bagian sini menurut kedua taksonomi jenis-jenis kosakata budaya tersebut, maka kita bisa menggabungkan teorinya si Pim dan teorinya Becker supaya mereka jadi lengkap.
Karena mereka sendiri-sendiri nih, PIM bilangnya hanya ini, Becker hanya ini. Loh, kenapa kita tidak gabungkan sehingga menjadi lebih lengkap? Itu juga bisa kalian lakukan ketika membuat apa namanya ya, defini apa literatur review. Atau contoh yang lain lagi, misalnya taksonomi strategi nih. Lah, sudah saya tahu nih kosakata budaya apa saja, lalu strategi penerjemahannya seperti apa. Kemudian em, para ahli berbeda-beda. Si Venuti mengatakan ada strategi 1, 2, 3. Lalu Tori ada strategi 4, 5. Loh, bisa tidak sih digabungkan keduanya? Yang sama tidak kita tulis kembali seperti di sini. Ini berarti pakaian tidak kita tuliskan lagi begitu. Tapi yang kalau memang dia berbeda, kita satukan mereka. Nah, itu bisa. Kalian bisa melakukan hal yang semacam itu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, bisa kamu satukan atau tidak teori yang berbeda itu. Kalau misalnya berkaitan tentang jenis-jenis atau definisi, begitu ya. Itu sangat memungkinkan sekali. Lalu, bagus juga kalau misalnya ketika kita membuat literatur review, kemudian tentang bahasa, kamu berikan contoh. Misalnya, saya sedang membahas tentang bagaimana strategi eh, apa menerjemahkan kosakata budaya. So, kamu bisa memberikan contoh di sini. Jadi diberikan contoh strategi satu adalah bla 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 bla, didefinisikan terlebih dahulu. Strategi satu dapat dilihat dari contoh berikut. Jadi nanti si pembaca tidak hanya membaca definisi dan konsepmu, tapi diberi contoh nyatanya seperti apa sih, supaya mereka ada gambaran. Kalau kita bikin literatur review, diberi contoh tidak harus selalu seperti ini ya, contoh kasus atau contoh fenomena yang terjadi, itu mereka pembaca akan jauh lebih bisa me, apa namanya ya, menggambarkan teorimu pada otak mereka. Atau mereka bisa lebih berimajinasi tentang, oh teori ini dengan contoh seperti ini maksudnya ini. Jadi contoh itu lebih bisa memperjelas konsep atau teori yang kita sampaikan. Beri contohnya. Lalu nyari contohnya bagaimana? Meskipun kamu tahu hal itu, misalnya nih, eh misalnya teorinya bahwa pria mendominasi percakapan ketika dengan perempuan, misalnya. Kamu tahu fenomenanya, tapi jangan berdasarkan intuisi kalian. Cari referensinya. Meskipun kamu tahu fenomena tersebut, kamu cari. Jadi saya cari entah dari jurnal atau dari artikel, begitu fenomenanya apa, kamu cari lalu kamu sampaikan di contoh pada literatur review tersebut. Jadi jangan menggunakan intuisi kalian. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara yang lebih bisa dibaca ketika kamu membuat literatur review. Begitu. Oke, ya nanti hasilnya adalah cara kita membuat literatur review yang lebih kritis begitu. Jadi tidak hanya asal kamu rangkum, rangkum, rangkum sudah selesai, tapi kamu harus tunjukkan sekali lagi posisi kamu di mana. Tidak sama sekali, Afril. Jadi banyaknya referensi itu tidak menjamin kualitas penelitian kamu. Kalau kamu referensinya banyak, tapi kamu hanya summary, kamu hanya meringkas tanpa ada dikritisi kurangnya di mana, kelebihannya di mana, kamu bisa menggabungkan mereka. Misalnya teori itu bisa digabungkan atau tidak, atau misalnya teori tersebut relevan atau tidak. Meskipun kajian pustaka kamu referensinya banyak sekali, itu tidak memperlihatkan penelitian hasil kualitasnya bagus. Apalagi tidak memperlihatkan literatur reviewmu bagus. Jadi, kamu harus bisa mengkritisi, melihat kekurangan dan kelebihannya apa, lalu kamu tunjukkan mana menurut kamu mana yang paling tepat, begitu. Lalu kamu berikan contoh kasus yang sesuai dengan teori tersebut. Meskipun kamu punya referensinya tidak
begitu banyak, kalau bisa analisisnya bagus semacam itu jauh lebih menarik sih menurut saya. Oke, Aufa. Sebuah penelitian tidak memiliki kajian pustaka yang kuat. Ya, nah mungkin ini sama seperti tadi pertanyaan Olive ya. Jadi nanti kamu eh, ngambang penelitianmu, maunya meneliti apa, tapi eh, yang kamu analisis itu tidak sesuai begitu. Jadi tidak akan jelas penelitiannya nanti. Makanya teman-teman, kamu harus memastikan ketika oke, pertanyaan saya apa, lalu berarti saya butuhnya teorinya apa. Kalau di tengah jalan ternyata kok tidak sesuai, jangan ragu-ragu untuk mencari literatur review yang lain. Lah, sudah ke sekolah, ya, tetap saja kamu harus mencari teori yang tepat begitu, meskipun kamu sudah ke sekolah. Jadi, eh, kalau mungkin nanti ada yang harus ke lapangan, memang sebisa mungkin sebelum kamu ke lapangan teorinya sudah fix. Tapi kalau ternyata di tengah jalan apa yang terjadi di lapangan kok tidak sesuai dengan teori, berarti mungkin kamu perlu membaca lagi, cari teori yang lain begitu. Oke, dalam penulisan daftar pustaka. Kerapiannya sangat, oh iya betul, Ayu ini saya tadi mau menyampaikan ini. Apakah kerapiannya itu perlu diperhatikan? Perlu sekali. Saya salah satu orang yang akan sangat melihat kerapian. Jadi kalau misalnya mengoreksi skripsi mahasiswa, pasti akan saya lihat juga kerapiannya. Misalnya Ayu, eh ini teman-teman lihat ya, saya kan menggunakan numbering nih. Jadi kalau di bagian misalnya katakanlah ini adalah proposal. Jadi kalau proposal itu kan dia tidak ada chapter-chapternya kalau di proposal. Jadi hanya satu, dua, tiga. Nah, kamu buatlah numbering, penomoran, supaya lebih mudah. Ini nomor satu, ini nomor dua. Nah, kalau kamu mau membuat anak lagi, maka kamu tulis 2.1. Kemudian 2.2, 2.3, oke? Nah, kalau kamu mau membuat anak lagi, misalnya ini ya, ini nomor 3, 3.1, 3.2, 3.3, saya mau membuat anak lagi 3.1, 3.3.2 begitu. Itu sangat perlu lagi. Lalu apa lagi? Oh, ternyata saya belum punya. Jangan lupa, ketika kita menulis harus rapi, harus ada ini page number. Itu wajib sekali. Page number jangan lupa. Sudah ada page numbernya. Lalu dilihat lagi, ini sudah Times New Roman semua belum ya? Tergantung apa begitu ya. Misalnya Times New Roman. Jangan sampai kadang-kadang ada mahasiswa yang lupa karena dia dari copy paste ya. Yang sini Times New Roman, di sini Arial. Nah, jangan. Jadi, biasanya saya akan melakukan hal-hal teknis perapian semacam ini ketika saya sudah capek. Otak saya sudah tidak bisa bekerja, maka saya akan rapikan. Jadi misalnya, oh semuanya saya buat Times New Roman. Begini, Kota Moha, no, 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 no. Times New Roman, itu kerapian sangat perlu diperhatikan. Lalu kemudian spasinya berapa? Oke, 1,5, misalnya begitu ya. Lalu kerapian yang lain, kalau kamu eh, draftmu itu ada banyak sekali, ada sampai puluhan, itu kan males ya, scroll ke atas, scroll ke bawah itu kan capek. Nah, teman-teman bisa gunakan ini loh. Ini yang ada di sini apa nih? Nah, ini caranya, fungsinya adalah ini. Bentar, saya tutup dulu. Kalian nanti go to view. Di view itu ada navigation pen, kamu klik. Nah, navigation pen itu akan membantu kamu supaya cepat dapat halaman mana yang kamu mau gunakan. Oke, jadi tidak perlu scroll ke bawah. Waduh, pegal sekali sih itu. Jadi kamu gunakan navigation pen-nya, dinyalakan, nanti di sebelah sini akan kelihatan. Lalu eh, kamu buat ini di bagian sini ya. Misalnya nih proposal. Oke, bagian proposal tidak ada kosakata apapun. Ini heading satu, klik. Nah, dia akan berubah sih memang. Nanti berarti kamu rapikan lagi lah. Misalnya seperti ini ya. Satu.
Nah, lalu ini ada painter, sapu, sapu. Kamu klik dua kali, klik, klik. Oh, sebentar sebelum itu, sorry, saya tunjukkan. Nah, jadi di sini dia akan muncul satu definisi. Lalu kemudian kamu taruh kursormu di sini, klik, klik. Dua, nah muncul kan? Kemudian tiga, sudah tidak ada lagi. Nah, jadi nanti ketika kamu eh, mau merevisi bla bla bla, oh kayaknya yang itu belum aku perbaiki deh. Nah, kamu tidak perlu, waduh, 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 itu berat banget sih. Harus di scroll scroll mana yang mana ya. Nah, kamu langsung klik aja nih kan lebih enak klik. Oke, lah ini bagaimana? Yang ini kan kalau yang tadi ini eh, heading satu kan, berarti yang ini kamu buat heading dua. Oke, 2.1. Biasanya kalau di end, oh kok tidak mau ya? 2.1. Oke, mungkin begini. Tut, 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 tut. Nah, lalu jangan lupa di disapu. Saya lebih suka mengatakan disapu karena lebih mudah. Oke, sudah. Terus kamu tulis 2.2, 2.3. Lalu kamu rapikan. Oh, ini kurang rapi. Saya buat Times New Roman terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, dia lebih lebih rapi dan lebih memudahkan kita sih. Karena lihat kan jauh lebih rapi ya. Terus ketika kamu apa kehilangan arah dan mau kembali melihat-lihat, kamu tidak harus yang scroll 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 capek itu. Kalau halamannya hanya 5 page, 5 halaman sih tidak masalah. Tapi kalau sudah bikin skripsi, sudah sampai ratusan, waduh, 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 itu harus scroll dari atas sampai bawah, capek banget sih. Jadi dengan adanya kamu membuat semacam ini lebih enak sih. Kamu akan klik klik, klik. Dan ini nanti kalau kamu sudah membuat seperti ini, bagian apa daftar isinya itu tinggal di apa namanya? Diklik lagi untuk di insert di bagian insert daftar isi. Lalu nanti dia akan tarang muncul sendiri daftar isi. Jadi kamu tidak perlu manual ketik satu-satu terus lihat tadi halaman berapa begitu. No, no, no. Jadi kamu buat secara otomatis dengan bantuan ini. Gitu. Itu enak sekali. Dilihat kemudian oh ini apa biasanya beberapa kampus itu meminta berapa ketukan misalnya begitu atau dia harus ada paragrafnya atau tidak. Nah, itu kamu harus lihat. Yes, harus sangat-sangat rapi. Oke. Hmm, yes, kerapihan itu penting. Iya, kenapa kajian pustaka penting? Karena itu akan menentukan arah penelitian kamu. Kamu mau nanti juga akan menentukan kamu nanti metode pengambilan datanya seperti apa. Jadi harus ditentukan dari kajian pustaka gitu supaya nanti ketika kamu di lapangan mengambil data itu sudah jelas mau mencari apa, kajian pustakanya apa, lalu teorinya itu apa. Menyintesis itu apakah cuma merangkum? Jangan, menyintesis itu bukan merangkum, tapi kamu harus melakukan eh apa ya, bukan mengkritisi ya, apa ya, ya bukan mengkritisi sih, lebih ke kalau kamu baca teori tentang definisi em, tindak tutur, maka kamu lihat apakah teori itu sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya menurut kamu belum sesuai, kenapa? Nah, kenapanya itu bukan dari personal kamu ya, tapi kamu cari ada tidak sih orang yang tidak sesuai, tidak menyetujui definisi ini. Misalnya gini deh, hmm, kalau di apa ya? Kalau dalam hukum Islam itu orang mengatakan bahwa misalnya oh, jangan deh. Iya, jadi kenapa tindak tutur tersebut kok kurang sesuai? Karena ada teori yang mengatakan bahwa harusnya tindak tutur itu lebih luas lagi ya. Jadi kamu
ketika tidak setuju atau setuju dengan sesuatu bukan dari personal kamu, tetapi kamu lihat apakah ada peneliti lain yang berargumen demikian. Kenapa tidak setuju, kenapa setuju begitu. Jadi kamu lakukan hal-hal semacam ini. Kamu coba membuat teori tersebut lebih berkomunikasi. Banyak yang setuju siapa saja, sudah digunakan oleh siapa saja, berapa lama teori tersebut digunakan. Nah, itu akan menunjukkan bahwa, oh, selalu dipakai teori ini di Indonesia. Berarti memang teori tersebut lebih relevan dengan konteks Indonesia. Kalau teori ini dibuat di Jepang, tapi kemudian dipakai juga di Indonesia, oh berarti teori tersebut memang digunakan di banyak negara dengan berbagai bahasa. Begitu sih, teman-teman. Jadi, membuat literatur review itu tidak melulu kamu comot-comot summary-summary selesai, no. Tapi coba lihat kekurangannya apa, kelebihannya apa. Kekurangannya ada dari siapa lagi yang mengatakan bahwa ini kurang sesuai dan sebagainya. Begitu. Oke, mungkin dari saya itu saja berkaitan dengan literatur review. Minggu depan kita akan membahas bagaimana metode penelitian akan dilakukan, dan itu akan sangat-sangat berkaitan dengan eh, apa ya, literatur review yang kita buat hari ini. Literatur reviewnya apa? Maka metodenya juga akan nyambung, akan sesuai begitu. Begitu saja. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Yunus, monggo. Halo, halo Pak Yunus. Sepertinya beliau tidak ada. Oke deh, kalau begitu teman-teman, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya sangat bahagia sekali sih, senang banget. I'm so happy kalau di kelas ini ada banyak sekali pertanyaan dan kita bisa berdiskusi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dalam waktu yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.